kalau nggak siap sedih, kalau nggak siap berantem, kalau nggak siap, jangan masuk perusahaan keluarga lah. Hello, welcome. Kita lagi Selamat bikin siang. Lagi kaget. Halo. Selamat siang Pak Teddy. Halo, selamat siang Mas Rio. Yes, kita lagi volume pertama untuk podcast UC Center for Family Business. Jadi kita kenalan dulu nih, nama saya Mario Vianney atau bisa dipanggil Rio. Dan UC itu apa? Oke, kenalan UC dulu. UC Universitas Ciputra. Oh, Universitas Ciputra. Yes, kita lagi ada di UC dan Pak Teddy boleh dikenalin dulu Pak. Jadi begini Mas Rio, jadi saya ini agak rada-rada unik nih, rada-rada unik. Saya generasi ketiga dari sebuah perusahaan keluarga. Yes. Kalau namanya generasi ketiga, pasti perusahaannya udah lumayan besar lah ya, Yap. Mas. Keluarga juga lumayan banyak kalau generasi ketiga. Sepupu-sepupu saya kan ada 11 tuh, 11 keluarga. Bisa main bola. Oh iya, Baru kepikiran. sadar. Iya. Karena kan perusahaan ini didirikan sama grandpa saya. Saya panggilnya grandpa. Tahun 60-an lah kira-kira ya. Terus kemudian saya dan sepupu-sepupu saya awalnya semuanya join di perusahaan ini pada awalnya. Kemudian sejalan dengan waktu kan tahulah siapa yang punya perusahaan keluarga pasti ngerti ya. Yap. Ada sampai kalau nggak siap sedih, kalau nggak siap berantem, kalau nggak siap, jangan masuk perusahaan keluarga lah. Bikin aja perusahaan sendiri kan. Nah, akhirnya saya dinamika yang terus terjadi itu membuat saya gimana ya caranya mencari solusi gitu ya, mencari ketenangan gitu. Saya kan pengen kerja dan berhasil menghasilkan, tapi kok sulit sekali di perusahaan ini. Akhirnya saya jadi dosen tuh Mas. Oh. Udahlah saya pelajari betul. Kebetulan saya diundang, saya melamar awalnya di Universitas Ciputra. Di sini kan universitasnya kan Mas tahu sendiri, unik ya. Kita pelaku-pelaku usaha malah diperbolehkan untuk menjadi seorang dosen. Betul. Akhirnya saya bekerja di sini sebagai dosen. Dan ketika saya 8 tahun saya mempelajari bidang family business ini, timbul lagi nih ide nih, wah ternyata bukan saya aja yang punya masalah ini gitu. Kita bikin aja lah center supaya kita bisa lebih banyak lagi membantu perusahaan keluarga yang ada di Indonesia gitu. Wow. Sekaligus saya jadi pimpinan di center ini. Jadi Pak Teddy generasi ketiga penerus dari perusahaan keluarga, terus dosen juga sama di center untuk family business. Itu saya tuh. Oke Pak Ted. Kayaknya kalau buat teman-teman atau kita nyebutnya anak-anak Fembus ya, anak-anak Fembus yang mau nerusin, itu kan kadang bingung Pak. Apa sih Pak yang kita harus pelajarin gitu ya? Bentar Pak, ngambil contekan dulu. Oh ya. Di balik bantal ada contekan. Nanti kalau ini diedit ya sama Bu Ersi, nanti ada gambarnya gitu. Ada 3 lingkaran model family business. Ada 3 lingkaran, yang kiri ada family, yang kanan ada bisnis, yang atas ada ownership atau kepemilikan. Itu gimana sih Pak penjelasannya? Sebenarnya kita harus punya pemahaman dulu tentang teori ya, atau itu sebenarnya model ya sih. Lebih tepat disebutnya model gitu Mas. Model atau teori ini digunakan supaya kita bisa mempelajari sesuatu fenomena yang terjadi ya. Jadi kadang-kadang ada orang dengar teori, wah ini teori pasti di buku nih ngantuk. Nah itu. Jangan bukan itu sebenarnya. Saya mempelajari ini paling awal nih Mas sebenarnya. Ini adalah model paling basic gitu. Model-model lain sebenarnya ada lagi, cuman ini yang paling basic dan paling mudah dipahami lah. Nah model ini kalau kita lihat kan ada 3 lingkaran tuh Mas. Jadi kalau kita melihat perusahaan keluarga, maka di dalamnya kita harus melihat ada peran keluarga. Ada peran keluarga. Dimensi keluarga tuh. Ada peran kepemilikan, dimensi kepemilikan. Yang atas nih. Ada peran manajemen bisnis. Keluarga, kepemilikan, sama bisnis. Manajemen bisnis. Nah ini bertumpukan satu sama lain gitu loh. Kalau tidak dikelola dengan baik, dan itulah yang menjadi gak enak di hati. Oke. Nah, problemnya nih Pak ya, buat anak-anak Fembus. Kira-kira kita itu, kalau untuk memulai, untuk menerusin, kita itu di irisan yang mana sih Pak? Yang kadang-kadang kan ada anak yang
family sama ownership aja nih, dia malas banget buat nerusin nih. Kayak saya dulu awal-awal juga gitu deh. Daripada kita nyemplung di bisnis berantem gitu ya, ide-ide nggak diterima. Kayaknya mending saya jadi keluarga yang bahagia, tapi nerima dividen. Itu boleh nggak sih Pak? Atau gimana realitanya? Kalau Mas yang tadi Mas Rio ngomongin kan berarti itu kita bicara tentang irisan antara family dan ownership ya Mas ya. Betul. Kalau kita di family di irisan itu berarti kita keluarga, kita punya saham, tapi kita nggak bekerja di perusahaannya. Betul. Ya boleh-boleh aja sebenarnya Mas yang ada di situ ya. Di perusahaan saya, di perusahaan keluarga kami nih banyak yang kayak begitu. Jadi dia nggak bekerja di perusahaannya, tapi dia punya saham aja. Itu di saya, di generasi ketiga. Kalau generasi 2 rasanya sulit, Mas. Karena perusahaan biasanya belum terlalu besar kan. Anak juga diharapin, betul-betul diandalkan gitu ya sama orang tuanya untuk bisa lebih meningkatkan perusahaan. Kalau yang ada yang unik juga nih Pak, irisan dari ownership sama bisnis. Itu kan berarti bukan anak-anak famous dong? Betul, itu profesional Mas namanya. Tapi dia dapat saham? Enggak, kita kepemilikan sama berarti yang memiliki perusahaan ini bukan keluarga. Bukan keluarga. Bukan keluarga. Sekaligus dia juga bekerja di perusahaan, tapi dia bukan keluarga kita. Berarti bukan anak-anak famous dong? Bukan anak-anak dari penerus. Bukan anak-anak dari penerus ya. Pokoknya dia nggak ada keluarga lah sama kita. Tapi dia punya saham dan dia bekerja di situ. Kasusnya jarang ya Mas kalau di Indonesia mah ya. Kalau di Indonesia mah jarang. Terus yang paling banyak nih kayaknya Pak ya, dia keluarga. Tapi dia kerja. Keluarga tapi nggak punya saham. Tapi nggak punya saham. Itu bingung. Bener, itu posisi yang kurang enak ya, kurang enak. Kadang-kadang ada juga yang bilang katanya nebeng ya. Nebeng kalau nggak punya prestasi nggak punya komitmen yang tinggi, gitu, nggak punya komitmen yang tinggi, nggak melatih kompetensi, nggak belajar baik gitu. Kadang-kadang kita keluarga, kita kerja di situ tapi nggak punya saham, itu sering dibilang nebeng hidup. Iya kan ya? Iya juga sih. Tapi di situ berarti kalau kita udah tahu dan kita dalam kondisi itu Mas, maka kita harus melihat dengan bijaksana lah. Makanya saya jadi dosen supaya saya bijaksana gitu. Dan saya mengajak yang lain juga jadi bijaksana. Kalau udah tahu posisinya begitu, mari kita tingkatin kompetensinya. Belajar dengan lebih baik supaya berprestasi. Karena kita punya keunggulan karena kita keluarga kan. Iya. Dan kita bekerja di situ meskipun kita bukan pemilik. Barangkali yang memiliki itu om kita gitu. Itu jadi mikir apa karena saya jadi dosen karena juga ingin bijaksana ya. Iya, benar. Akhirnya mencari ini ya, ketenangan batin di dunia pendidikan. Tapi perusahaannya tetap jalan ya Pak? Jangan sampai nggak jalan kan. Iya. Terakhir nih Pak Ted. Ini kalau kita lihat Pak, ada irisan yang tengah ini. Ada pemilik, ownership, tapi juga kerja. Itu gimana itu konsepnya? Apakah anak-anak famous penerusnya harus di tengah-tengah itu semua, Pak? Kalau misalkan kita lihat dari orang tua kita, biasanya orang tua kita yang di generasi pertama tuh, orang tua kita founder, itu ada di posisi itu pasti. Iya ya, dia yang punya, dia yang jalanin perusahaannya, dia juga papa kita, ayah kita, keluarga berarti. Iya, bener juga sih. Kalau generasi kedua, kebanyakan nggak ada pilihan ya. Kebanyakan loh, Mas. Kebanyakan. Ya kayak Mas Rio juga kan. Sebenarnya Mas Rio mau nggak mau harus ada di posisi itu kan. Karena kalau ayahnya Mas Rio udah pensiun, terus mau taruh di mana? Ininya diwariskannya gimana sahamnya? Masa diwariskan anak tetangga kan nggak mungkin. Pasti kan Mas pemilik. Terus juga Mas juga anaknya keluarga. Sekaligus juga ya jangan punya doang, ngatur gitu. Lain lagi kalau di generasi saya, Mas, generasi ketiga. Kan udah banyak. Nah, kalau udah banyak gini, ada beberapa sepupu saya yang enggak di posisi itu. Tapi ada yang di posisi itu. Jadi kalau di generasi 3, Mas, uniknya ya, kita ngerebutin posisi itu, Mas. Kalau di generasi 2, terpaksa. Siap. Apa sih pesan dari Pak Teddy ya buat teman-teman atau anak-anak famous terhadap 3 model ini? Kita harus ngapain sih? Buat apa ini terus? Kalau kita udah tahu artinya nih. Itu pilihan ya. Itu pilihan menurut saya ya, Mas ya. Tapi ada beberapa juga yang barangkali pilihannya jadi lebih sedikit. Misalkan sebagai contoh ya, kalau kamu generasi kedua, kalau kamu generasi kedua, itu umumnya pasti kamu akan harus di tengah-tengah. Harus di tengah-tengah. Yang tadi tengah itu kan. Jadi kalau kamu generasi kedua,
ya harus persiapkanlah dengan baik, karena suatu hari kamu akan memimpin keluarga besar kamu akan memimpin perusahaan, dan kamu akan bertindak sebagai pemilik perusahaan itu. Biasanya di generasi kedua, biasanya loh. Kalau kami di generasi ketiga, saya ini yang ke-6 dari 11 sepupu, di bawah banyak lagi kan. Nah, kalau saya tuh masih punya kebebasan untuk bisa memilih yang tengah atau tidak. Seperti tadi saya bilang, kelihatannya kok kalau di saudara-saudara saya, keluarga saya, malah kita pengen yang nomor 1 tuh Mas, yang di tengah-tengah. Yoi Pak. Pengenin semua itu kayak betul. Gitu. Orang nggak bijak, orang yang nggak ngerti, orang yang kurang belajar, nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik sama saudara. Ya kan? Nanti keluarga jadi terpecah. Karena itulah, ya saya masuk ke akademis untuk saya mempelajari, supaya saya bisa tahu lah cara-cara yang bijaksana bagaimana. Oke. Buat teman-teman atau anak-anak Fembus, coba deh komen. Kalau menurut kalian ya, dari 3 lingkaran tadi, paling enak, yang paling pas ya sebenarnya. Paling pas ya dengan apa ya, sikon kalian itu yang mana sih? Terus kasih alasan. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa di like, terus di share juga. Siapa tahu ada yang butuh nih tentang Fembus kayak gitu. Oke, thank you Pak Ted ya. Terima kasih Pak Ted. Selamat siang. Sampai ketemu di berikutnya.